Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Tepuk tangan dong. Semangat pagi hari ini untuk kita belajar pastinya jamaah yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio ya. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah izin berdiri di sini ya guru-guru ya. Dan Masya Allah pagi hari ini senang sekali ada ibu-ibu para jamaah calon-calon bidadari surga. Amin. Bidadari surganya udah pada menikah belum? Udah. Kok kelihatannya kayak anak gadis yang ini? Hah? Udah menikah? Menikah karena apa sih? Karena cinta. Oh karena cinta. Menikah karena apa? Karena Allah. Karena Allah. Ada yang menikah karena uang? Ada yang karena dipaksa? Ada yang karena buru-buru? Temannya udah pada nikah, saya belum nikah nih. Saya harus juga nikah gitu kan. Banyak loh zaman sekarang loh yang kayak gitu. Percaya nggak? Ada. Jamaah juga percaya nggak? Pastinya percaya dong. Makanya kayak bingung gitu kok nikah dijadiin perlombaan. Nah untuk itulah pagi hari ini tema kita adalah lomba menikah. Wow, siapa yang mau lomba menikah? Gak ada yang mau, orang udah pada laku. Ustaz Maulana mau lomba menikah? Saya kalah. Saya menikahnya telat. Menikahnya telah. Usianya 34. Itu, Masya Malah Allah. adik-adik saya lebih dulu. Iya, tapi Ustaz Maulana aku mau nanya, kenapa sih ada orang yang nikahnya itu kayak terburu-buru gitu, kayak tergesa-gesa gitu. Sebenarnya makna menikah dalam Islam apa sih kok ada bisa dijadiin perlombaan seperti ini Ustaz? Oke. Mohon penjelasannya Ustaz Maulana, Makasih silakan. banyak, Mas Soni, izin Dr. Aisyah Dahlan, Habib Usman bin Yahya, tepuk tangan dulu Masya semuanya. Allah. Dr. Aisyah Dahlan sudah hadir dan semua jamaah yang jalan kaki ke sini. Wah. Saking dekatnya Oh. dari Kemayoran. Dan buat jamaah yang di rumah, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Di Jumat pertama di tahun 1445 Hijriah, tepatnya tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah. Ini hari mulia Bu, 1 sampai 10 Muharram. Tepatnya Jumat depan sudah masuk hari Asyura. Dan hari ini kita bahas menikah. Cie. Lomba menikah. Cie Ustaz. Iya juga ya. Berarti ngomong. saya harus nikah lagi ya. Keburu pakai tongkat. Nah, apa makna menikah? Seberapa penting menikah? Berbicara tentang menikah, kita ambil makna menikah itu adalah migazan golizan, ikatan suci, akad, janji, pertanggungjawaban. Makanya menikah itu jangan dipermainkan. Tidak boleh mempermainkan nikah, talak, rujuk. 1, 2, 3 nikah, talak, rujak. tidak bisa, rujuk. Rujak. Tidak boleh dipermainkan. Nikah, talak, rujuk, tidak boleh. Karena itu akad, ikatan suci. Ingat, maka makna menikah itu ada janji di dalamnya. Maka diartikan juga menikah itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dirangkai dalam hal ini adalah ibadah. 1, 2, 3 Ibadah. Makanya orang yang menikah itu ibadah. Perbandingan orang yang menikah dengan tidak menikah
ibadahnya 1:80. 80 kali sholatnya orang yang belum menikah sama dengan sholatnya cuma 1 kali orang yang sudah menikah. Wow. Insya Allah. Tunggu apa lagi? Dan yang hebatnya lagi, ternyata menikah itu adalah kebutuhan manusia, fitrah manusia. Tidak boleh orang tidak menikah. Apalagi laki-laki. Nah, Laki-laki itu harus menikah. itu kayak ngomong ke siapa gitu ya? Kayak bercermin saya. Karena itu fitrah manusia. Iya. Tapi hati-hati. Ya. Kita harus jangan karena nafsu orang menikah. Oh, berarti seperti Memang nafsu sih, Ya. tapi jangan mendahulukan nafsu. Harus sehingga tergesa-gesa, tergesa-gesa jangan. Makanya seperti Ustaz Wasari'u, Maulana bilang ya. bersegera tapi tidak tergesa-gesa. bersegera tapi tidak tergesa-gesa. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Tepuk tangannya dong. Jadi ternyata kalau kata Ustaz Maulana lomba itu bukan menikah dulu. Nikah itu bukan lomba untuk dulu-duluan ya. Tapi lomba lama-lamaan ketika sudah menikah nantinya. Masya Allah. Tabarakallah. Ulang. Lomba lama-lamaan. Ketika sudah menikah nantinya. Tepuk tangan Masya dulu. Allah. Pinter ya. Aku dari tadi ceramah 5 menit. Anda cuma 1 kali mengalahkan saya. Ambil kesimpulannya doang. Jamaah di rumah aku punya tayangan loh. Ini pernikahan terpanjang loh. Ini 1000 rombongan bawa seserahan. Mau lihat nggak? Lihat tayangannya silakan. Panjang ya. Apakah ini Banget itu. salah satu trik untuk menunda pernikahan? Jadi kayak dilama-lamain suruh 1000 orang gitu. Pengantinnya nggak mau lama-lama, buru-buru. Nah iya, tapi ada juga Bib yang kayak menunda pernikahan karena alasan ingin membahagiakan orang tua. Itu gimana Bib? Mohon penjelasannya Habib Mas Usman. Soni, Ustazah Aisyah Dahlan. Ustaz Maulana katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini penonton di rumah udah duduk manis dan juga tentunya penonton di studio insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Rabb, insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. An-nikahu barakah. Sekali lagi, an-nikahu barakah. Wa isarahu mu'nah. Nikah itu penuh dengan keberkahan. Jadi suruh apa nih? Buru-buru, segera. Jangan terlama membujang. Jangan lama juga Jangan lama menduda, enggak boleh. Makanya harus segera. Karena apa? Karena di dalamnya penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, boleh gak sih menunda pernikahan karena apa? Ingin membahagiakan orang tuanya. Ingat, ketika seseorang ingin membahagiakan orang tuanya tentulah harus dan kewajibannya. Karena apa? Ridho Allah fi ridho walidain, bagdullah bagdu walidain, saktullah saktu walidain. Ridhonya Allah terletak daripada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak daripada murkanya orang tua. Dan bencinya Allah terletak daripada bencinya orang tua. Wajib bagi seorang anak untuk membahagiakan orang tuanya. Oleh karena itu kalau ditanya, boleh gak saya menunda untuk menikah? Pertama, ketika seorang tersebut bisa menahan hawa nafsunya, bisa menjaga daripada pikirannya. Untuk apa? Tidak melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya. Maka diperbolehkan untuk menunda daripada pernikahannya. Tetapi yang kedua, orang tersebut atau manusia tersebut tidak bisa menjaganya. Takut akan kemaksiatan, takut menjadi zina, takut berbuat dosa. Maka tentunya disegerakan untuk menikah. Sekarang saya tanya, kalau laki-laki nikah itu perlu orang tua atau enggak? Perlu enggak? Perlu enggak? Kan kalau laki-laki kan tinggal datang, ya kan? Yeah. Ya kan, tinggal datang, bawa mas kawin, ada mempelai wanitanya, ada walinya, terus ada apa lagi? La nikahu biwalin wa syahida adlin. Ada wali, ada 2 orang saksi. Sah gak kira-kira? Sah. Tapi kalau perempuan harus ada walinya. Tapi alangkah baiknya anak laki-laki meminta izin terhadap orang tuanya. Berbicara dengan orang tuanya, mencari kebaikan dan keberkahan daripada orang tuanya.
Oleh karena itu boleh disegerakan untuk menikah, izin sama orang tuanya. Mau bahagiakan orang tua dengan nikah. Oh iya juga ya. Karena apa? Lebih berkah lagi. Masya Allah, Nanti dibahas di tabarakallah. segmen selanjutnya. Jangan Ada kemana-mana keberkahan dari makanya. mana? Keberkahan dari mana ketika menikah ya. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua jamaah yang ada di rumah. Senang gak dengan materi hari ini? Senang ya, pasti senang ya ibu-ibu ya juga jamaah yang ada di rumah pasti senang dan banyak juga mau bertanya. Tapi kali ini diwakilkan deh sama jamaah yang ada di studio ya. Makanya kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja yuk, siapa yang mau nanya boleh angkat tangannya, izin. Ayo angkat tangan dulu. Aku pilih, oh udah ada yang megang mic, boleh. Bawa dari rumah, Bu. Udah bawa sendiri aja Ya udah ancam teman-temannya, karena Saya aja kan. Bu boleh berdiri Bu, namanya siapa, dari mana? Nama saya Heni Wahyuti dari Majelis Talim Aruju, Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Mau Saya nanya mau apa? nanya sama dokter. Oh boleh, boleh. Ya. Ini dok, saya perkenalkan ya, tadi saya sudah perkenalkan diri, nama saya Heni. Saya sebagai orang tua dok, emang boleh kalau seumpamanya kita nyuruh-nyuruh anak untuk menikah. Sementara saya ingin di sisi lain pengen punya cucu lah gitu. Nah terus dia tuh udah cukup usia juga dok, dok. Terus takutnya dia kasihkan bekerja, terus dia sampai lupa untuk menikah. Waduh. Gitu, dok. Gitu cukup aja dok Tanya pertanyaannya. dulu anaknya laki-laki apa Oh, perempuan? anaknya laki-laki. Oh anaknya laki-laki, oke. Ibu Heni terima kasih untuk pertanyaannya. Sama-sama. Boleh kembali duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya untuk membersihkan waktu. Tepuk tangan dong saya lagi deh untuk Bu Heni deh. Ini kegelisahan orang tua ya terhadap anaknya ya, Ibu dokter. Pasti orang tua kayaknya pengen anak-anak supaya seperti itu gitu ya. Makanya mohon penjelasannya Ibu Dokter Aisyah Dahlan, Baik, izin silakan. Ustadz Maulana Habib Usman, Mas Soni. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Jamaah yang ada di studio dan di rumah, khususnya Bu Heni tadi ya bertanya ya. Waduh, jadi kalau ditanya ya, saya mau cerita dulu nih. Allah menciptakan ada di dalam tubuh manusia namanya hormon. Hormon itu kalau diibaratkan cairan itu oli ya Bu. Tahu oli ya Bu? Pelumas. Ya. Nah, ternyata di dalam tubuh manusia ini pada laki-laki ada hormon khusus namanya testosteron dan vasopresin. Itu dominan pada laki-laki ya. Wanita juga ada tapi lebih banyak pada laki-laki. Kemudian yang perempuan namanya hormonnya estrogen dan progesteron. Ya, nggak apa-apa ya ngafalin gini ya. Ayo. Nah, Oh, itu ada di belakang nanti kita ya juga di tuh. belakang tuh ya ada slide-nya ya. Di usia tertentu itu mulai umur 10 tahun melonjak itu hormon-hormon sampai usia 15 tahun dia drastis melonjak ya. Nah, inilah yang disebut remaja, biasanya para ahli mengatakan itu. Terus memang puncak-puncaknya itu di usia 20 tahun sampai 30 tahun pada perempuan dan pada laki-laki 35 tahun. Ya, jadi kan tadi katanya usianya 30 tahun ya Bu? Udah 27, mau 30 kan? Mau 30. Anaknya maksudnya ya? Iya. Ya. Nah itu kalau misalnya ibu ingatkan untuk menikah sebetulnya boleh aja, sah-sah aja ya. Karena di usia-usia itu usia bagus-bagusnya seorang laki-laki dengan hormon testosteron dan vasopresinnya itu lagi tinggi-tingginya. Sehingga ya salah satu nanti fungsinya si testosteron, ya testosteron ini hormon tuh kayak hormon raja. Tahu raja ya Bu? Ya punya kendali kemudian berkuasa gitu ya. Terus si testosteron ini memang Allah ciptakan untuk seseorang laki-laki nih ya punya hasrat mencari pasangannya. Itu lagi tinggi-tingginya 20 tahun sampai 35 tahun. Ya, kalau agak lewat agak menurun mulai. Pantesan saya 50. 50 sudah mulai agak menurun. Tapi testosteron pada laki-laki tidak pernah habis. Oh, nggak pernah habis.
nggak pernah habis. Yes. Yes. Yes, Jadi nggak usah gitu. khawatir. Umur 100 tahun pun laki-laki testosteron nggak pernah habis. Justru kita yang habis estrogen. Makanya disebutnya menopause. Makanya kalau perempuan Mas Sony itu Ya. kalau bisa memang dipercepat, jangan lebih dari 30. Takut keburu habis. Iya, telurnya ini, ovumnya ini yang ada di ovarium kanan dan kiri ini kan nanti untuk bakal apabila bertemu sperma suaminya menjadi bakal janin. Oh, jadi itu ada hubungannya Iya. semua ya, dari mungkin dosa, pahala, tapi juga ada hormon yang sudah Iya diciptakan sama betul, Allah betul, ya. betul. Yang Masya Allah. membuat hasrat mencari pasangan. Ah, Masya Allah. Iya. Jadi boleh ya Bu? Jadi boleh ya, ya Bu, boleh langsung ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Disuruh dokter anaknya untuk nikah ya. jawabannya. Gue ini kasih tahu sama anaknya ya. Semoga terjawab ya. Iya. Masya Allah, terima kasih. Takutnya keasikan kerja katanya. Jangan kasihkan kerja aja. Butuh pasangan Bu. Ya kan Ustaz? Tapi Bu Eni butuh cucu. Oh iya benar. Amin, semoga disegerakan ya Allah, amin. Kalau gitu nih jamaah, aku punya pertanyaan lagi. Kali ini dari media sosial Islam itu Indah ya. Dari @vera_rahmawati. Kak Sony, cariin aku pasangan dong. Kebetulan aku udah ngebet banget mau nikah. Tapi belum punya pasangan. Oke, aku punya. Dede. Dek padita dek padita tanjakna, mageka taunna. Tanja. Ira ngobot ito, dek na tergesa-gesa. Mat lomba-lombay, nasaba, dek disengi. Pati ka taunna, si Pakna. Iya, nanti dicariin deh jodoh buat Ustadz Maulana. Saya enggak, bukan mbaknya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah ya. Jamaah. Alhamdulillah. Desa, Apa taong ka na po na? gak ngerti.